Kalau berapa produk itu yang jelas lebih dari 100 produk. Tapi kucingnya kucing bengal. Jadi yang leopard. Yang leopard ya. semua Betul. itu satu. Kemudian Amin. yang kedua punya kayak guest house atau penginapan. Temanya ya ini animal print gini. Ada motif leopard, ada motif zebra, ada motif tiger, ada motif jerapah gitu. Tapi ada barang-barang item tertentu. Misalnya waktu itu saya jual ini nih, satu set cakir ini bisa sampai 5 juta. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya Vivin Citra yang pasti kali ini, wah kira-kira tema kita apa ya? Kalau dari kostum saya sudah terlihat kan ya, di sini ada tema-tema leopard seperti itu. Benar banget Sobat Mako, hari ini saya akan ngobrol langsung ya dengan yang tadinya adalah penghobi begitu ya, sampai akhirnya membuka usaha yang seputar tentang leopard. Langsung aja kita sapa, ada Mbak Aditya Sari. Apa kabar Mbak Sari? Halo Mbak, kabar baik alhamdulillah. Aduh, saya masuk galerinya tuh kesan pertama, wow. Gitu ya, bagus banget, nuansanya bagus, kemudian juga yang bikin saya terkejut nih Mbak Sari ya, waktu datang gitu kan, semua kan nuansanya memang leopard seperti itu ya. Terus saya jalan pernak-pernik mulai dari pisau, kemudian rice cooker, ada tempat tusuk gigi, semua ada. Semua leopard. Ini awal mula akhirnya suka sama leopard tuh kayak gimana sih Mbak? Kalau awal mulanya suka itu memang dari tahun 2012-an itu suka, tapi waktu itu masih bekerja ya. Jadi waktu itu konsepnya hanya ketemu barang, beli, koleksi dibuat pakai sendiri gitu. Tapi boleh dibilang waktu itu punya kepikiran nih gitu. Kapan-kapan aku pengen deh punya usaha toko itu semuanya serba leopard gitu. Oke, kenapa pilihannya leopard gitu ya? Kenapa nggak misalnya rainbow? Misalnya kan perempuan tuh kan cenderung lebih ke apa ya? Perempuan tuh kan yang feminim gitu kan. Leopard itu kan kesannya kayak garang nggak sih Mas Sari begitu? Sebenarnya kalau setelah belajar ya, maknanya leopard itu apa? Sebenarnya itu kan motif leopard itu banyak dipakai pada saat kaum bangsawan dulu. Yang bangsawan ya, jadi memang ada anggunnya, ada beraninya gitu, ada elegannya gitu. Jadi ya suka aja gitu. Jadi ketika lihat motif itu suka, terus kayak ketagihan. Jadi lihat barang ini beli punya, apalagi yang belum punya itu dapat. Bahkan dulu waktu awal-awal itu sempat hunting yang namanya sendok makan itu dari Amerika Mbak. Oh my god. Dan harus leopard. Dan iya karena memang itu leopard ketemu ini harus di Amerika, akhirnya nggak pernah nih ya transaksi di luar negeri gitu, apalagi online. Akhirnya nggak tahu kenapa ketemu teman itu yang biasa transaksi itu gitu loh. Temen itu nggak pernah ketemu juga sampai sekarang. Jadi hanya Mas tolong dong beliin gitu ya. Akhirnya dibeliin sama dia, datang. Nah begitu datang itu saya lihat ini kayaknya bisa saya buat gitu loh. Akhirnya nggak lama, belajar, akhirnya bisa buat sendiri tanpa harus beli dari luar negeri. Luar biasa ya, dari hobi yang akhirnya bisa menghasilkan seperti itu ya Mas Sari. Hobi jadi duit. Oke, hobi jadi duit. Awal mula kan dari hobi, yang akhirnya usaha. Kalau menekuni usahanya sendiri, dari kapan? Dari tahun 2016 akhir, atau 2017 awal ya, jadi kurang lebih udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Ingat nggak sih Mas Sari produk apa yang pertama kali dibikin? Kalau tadi kan pengennya sendok gitu ya, terus mikir, oh ternyata saya bisa nih bikin ini gitu. Kalau Mbak Sari dulu waktu usaha pertamanya bikin apa? Jadi waktu awal usaha itu mimpinya pengen punya produk
motif leopard semua. Beli kain semua banyak buat, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan ya. Akhirnya mulai merambah ke home decor, karena kalau home decor itu kan masih jarang ya, masih jarang. Akhirnya yaudah coba home decor. Karena awalnya juga masih ibaratnya merangkak ya, dari awal yang cuma beli terus dijual lagi. Di situ saya berpikir bahwasanya kalau saya cuman menjual biasa, nanti akan banyak pesaing yang mengikuti jejak saya. Betul. Gitu. Jadi harus punya produk yang harus saya produksi sendiri, yang membuat itu lain daripada yang lain. Dan kebetulan waktu itu saya ketemu bahan untuk buat bed cover. Disitulah itu mulai punya puncaknya, orang rame ya, rame mau dan bahannya itu udah habis. Di situ ya udahlah, pokoknya berarti saya udah memantapkan bahwasanya ini adalah bisnis yang harus saya bangun, harus gimana caranya untuk terus berkreasi ya, ada yang baru terus seperti itu. Oke, tadi kalau Citra lihat ini kan banyak banget ya Mbak Sari, ada rice cooker, kemudian payung, baju, ini pasti sudah jelas ya. Sobat Mako bisa lihat. Saya sambil tuangin minuman ya. Terima kasih. Ya ampun, ini baru saya Sobat Mako ya. Coba lihat gelas dan juga tempatnya ini pun juga leopard loh. Luar biasa loh Mbak Sari. Aduh, saya kok agak deg-degan gitu ya, takut pecah seperti itu. Aduh, terima kasih. Silakan. Aduh, kalau bisnisnya seperti ini seneng nggak sih Mbak Sari, yang berawal dari hobi kan sama kayak kita juga koleksi gitu kan ya. Terus kemudian dijual dan juga lain sebagainya gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya dari hobi itu ya, saya merasakannya bahwasanya satu, tidak pernah merasa menyesal. Kan setiap orang tidak pernah menyesal pada hobinya masing-masing ya. Betul. Jadi ketika itu hobi, akhirnya itu ada ada titik di mana kayak ketagihan. Jadi apalagi gitu. Oke. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah ya, mudah-mudahan sampai seterusnya juga masih. Amin. Ini inspiratif banget sih kalau menurut Citra ya, lain daripada yang lain. Kalau saya lihat ini kan beda gitu ya. Kalau orang tuh kan cenderung bikin usaha yang kebanyakan. Iya. Jadi kan akhirnya daya saingnya lebih tinggi. Benar. Tapi kalau ini kan leopard gitu ya. Mungkin kalau Sobat Mako juga, oh ada ya ternyata pisau, oh ada ya ternyata tempat tusuk gigi, saya sampai earphone saya tadi lihat di situ juga ada yang leopard seperti itu. Kira-kira nih yang ada di galeri ini ada sekitar berapa produk Mbak Sari? Kalau berapa produk itu yang jelas lebih dari 100 produk. Wow. Mulai dari baju, fashion ya, tas, ada sepatu, aksesoris juga ada, almost kebanyakan home decor. Gitu. Oke. Kalau Mbak Sari sendiri ini kan hobi ya, dari hobi gitu kan, saya lihat tuh matching banget dari atas sampai bawah, udah stunning banget nih Sobat Mako. Sampai sepatunya pun juga leopard. Kesehariannya apakah memang juga seperti ini gitu? Sebenarnya begini, kalau saya ya pribadi gini. Ketika kita mau buat branding produk kita, harus kitanya dulu yang di branding gitu loh. Bahwasanya orang melihat kita itu sudah tahu, oh iya ini gitu loh. Apa usahanya gitu. Jadi sampai sekarang itu ketika saya pergi misalnya traveling atau tour sama teman-teman, orang akan ingat saya adalah, oh ini Sari Leopard gitu. Oh betul ya, karena Citra jujur nih ya Mbak Sari sempat ngobrol gitu kan dengan beberapa yang memang punya usaha UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Langsung tuningnya Mbak Sari Leopard gitu ya. Udah jadi icon di situ berarti. Kadang-kadang bahkan ketemu, halo Mbak, saya udah maksudnya, halo Mbak Sari ini yang leopard kan? Iya, tahu dari mana ya gitu. Mbak sering kali kelihatan gitu. Tapi saya kadang-kadang nggak ingat sama orangnya. Biasa Mbak. Kalau biasanya selebritis kayak gitu ya, nggak ngerti gitu ya sama fansnya begitu. Mbak, kita balik lagi sama produk-produk yang ada di sini. Tadi sekitar ada 100 kurang lebih seperti itu. Apakah ini semua yang memproduksi Mbak Sari sendiri atau mungkin karena ini adalah galeri gitu ya? Jadi mungkin teman-teman Mbak Sari yang pengen join di sini juga bisa gitu atau kayak gimana Mbak? Iya. Pada saat awal berbisnis itu kan saya sudah bukan awal dari berbisnis ya, tapi backgroundnya udah karyawan, di mana notabene-nya saya bukanlah pengrajin, jadi lebih ke bisnisnya. Nah, pada saat awal-awal produksi itu kebanyakan saya cari pengrajin, itu yang misalnya bisa menjahit, itu saya serahin yang urusan menjahit. Kemudian ada yang teknis decoupage, saya serahin yang untuk decoupage. Ada yang lukis, saya serahin dengan yang lukis. Jadi seperti itu sih. Saya berpikir bahwasanya untuk melakukan hal yang perfect itu kan harus butuh
beberapa tahun. Betul. Kalau saya harus belajar beberapa tahun, waktu saya habis Ya, gitu. oke, Nah, oke. lagi pula itu adalah salah satu saya membantu teman-teman yang lain. Betul, setuju ya. Iya. Jadi ini untungnya nggak di PDW, bahasa Iya, Jermannya benar. begitu ya. Jadi bagi-bagi dan ini juga membuat peluang untuk pengrajin-pengrajin yang lain seperti itu ya. Karena beberapa pengrajin itu ada yang bisa memang bagus memproduksi, tapi dia tidak pintar untuk menjual. Menjual, Nah, betul. nah, kemudian ada juga mungkin yang keterbatasan fasilitas. Ada yang gaptek, Betul. internet. Kemudian ada yang gaptek untuk membuat video, foto dan segala sebagainya. Jadi ya saya pikir memang sekarang ini adalah saatnya menjadi super team, bukan superwoman. Oke. Atau Superman. Keren banget ya, betul ya. Super team bukan superwoman atau Benar. ataupun juga Superman. Ini boleh saya sambil minum Boleh, ya? silakan, silakan. Aduh, saya baru kali ini loh minum teh di tempatnya Leopard seperti ini. Rasanya apa ya? Teh macan. Oh, teh macan gitu ya. Langsung bisa kayak, kayak gitu berarti ya Mbak ya. Oke. Nah, Mbak Sari, ini kan produknya banyak banget ya. Benar. Citra lihat ya, baju, ada gesper juga, tas dan juga lain sebagainya. Kalau dilihat dari proses pembuatannya sendiri, pasti kan Mbak Sari juga tahu kan ya. Iya. Untuk yang paling rumit, riweh pembuatannya tuh yang apa Mbak Sari? Lebih yang ke home decor ya. Jadi kayak misalnya kayak pisau gitu kan. Itu prosesnya agak panjang. Oke. Jadi misalnya harus saya cat dulu, kemudian harus dilapis dengan lem dulu, didiamin dulu 1 hari, kemudian baru ditempel, nanti dipernis. Dan untuk yang biasanya alat makan atau yang sering dicuci, itu finishingnya bisa sampai 8 kali vernis. Oh, cukup lama berarti Iya, ya. cukup lama. Tapi aman kan digunakan Aman, untuk kita aman. makan dan lain Aman, sebagainya aman. gitu. Iya. Oke, berarti 8 hari ya cukup lumayan Iya, lah lumayan. ya untuk 8 kali finishing seperti itu. Biasanya kira-kira kalau dalam pembuatannya yang paling lama butuh berhari-hari ada nggak sih Mbak? Yang paling berhari-hari itu ya kayak pisau, rice cooker itu lumayan sih. Oke. Iya. Soalnya mungkin agak ya betul Iya, ya bentuknya, riuh ya, riuh. bentuk dan juga lain sebagainya. Iya. Mungkin beda dengan baju ya. Kalau Iya. baju lebih singkat nggak Mbak Sari? Kalau baju prosesnya kan hanya pola, kemudian Jahit. gunting apa namanya kain, jahit, finishing udah gitu. Oke, berarti kalau dari prosesnya nih, Mbak Sari bilang kan pisau itu kan lebih lama. Apakah ini juga berpengaruh terhadap harganya otomatis lebih mahal dibandingkan Pasti, baju pasti, seperti pasti. itu? Kisaran berapa sih kira-kira gitu Mbak? Kalau kisaran harga untuk semua produk ya, itu ada yang di bawah 100, ada yang paling mahal itu bed cover sih. Bed cover ya. Ini yang usaha awal mula ya. Iya. Kisaran sampai berapa? Kalau bed cover itu bisa sampai 800. Tapi ada barang-barang item tertentu. Misalnya waktu itu saya jual ini nih, Iya. satu set cangkir ini itu bisa sampai 5 juta. Ya karena memang kalau kita tahu prosesnya ini kan bagus banget ya. Terus Kalau yang ini pastikan- kebetulan bukan produk saya ya, cuman ini memang hasil hunting. Oke. Sampai sekarang hobi masih tetap jalan hunting Masih leopard? dong. Masih ya? Masih. Cita-cita satu nih, mau ke Turki. Karena waktu itu ada yang ke Turki, terus fotoin panci leopard. Oh my God, ke Turki kalau misalnya kita nih ya Sobat Mako ya jalan-jalan ke luar negeri itu kan hanya sekedar jalan-jalan pengen iya. healing gitu ya. Kalau Mbak Sari nggak tetap hunting yang berbau Iya, leopard iya, gitu. betul. Oh baik-baik. Ada komplain nggak sih Mbak Sari dari keluarga gitu misalnya kayak kalau sekarang sih alhamdulillahnya sudah bisa jadi usaha gitu ya. Iya. Kalau awal-awal gitu Oh kan iya, pasti gitu ya. Dari awal-awal itu pada keluarga gitu, apa ini macan diledek-ledekin gitu kan ya biasa lah diledekin kalau keluarga. Cuman ya itulah kalau misalnya ini sudah hobi, kita kan pasti udah kekeh ya. ya. Dan berani membuktikan. Alhamdulillah sudah dibuktikan nih gitu selama 5 tahun ternyata ya banyaklah proses anak tangga yang sudah dilewatin. betul. Ini yang harusnya kita pahami ya Sobat Mako, jangan sepelekan yang berawal dari hobi. Benar. Karena hobi itu bisa menghasilkan cuan ya. Kalau dilihat di sini, wow luar biasa banget. Mbak Sari, produk-produk yang ada di galerinya Mbak Sari ini nama galerinya Tutul ya, Tutul betul ya? Lover, iya. Tutul Lovers, karena memang suka banget sama Tutul. Yang paling best seller banget, yang paling di custom sama customer apa nih? Sebenarnya kalau mau di rating dengan itu rata ya. Artinya ketika mau lebaran, toples ramai. Oh pasti, Ya betul. kan? Untuk sehari-hari itu biasanya kayak bed cover itu ada gitu ya. Karena ini hobi ya, jadi bukan kayak makanan bestseller rasa apa gitu ya, Betul, susah. betul, Jadi betul. kalau setiap ditanya saya,
Yang bestseller apa? Hampir rata-rata semua. Jadi kalau menurut survei pas mau lebaran tuh toples keluar gitu kan ya. Kalau hari-hari misalnya ya spray bisa. Kemudian ya itu tinggal kitanya berani untuk explore lagi. Apa nih yang belum ada gitu. Nah itu tuh kuncinya, kalau hobi pasti dia akan timbul dari dirinya itu apalagi yang belum nyari gitu. lagi, Apalagi yang belum gitu. Penasaran soalnya ya. Jadi kayak kemarin waktu belum ada pot tuh. Tadi Mbak Cita udah lihat pot kan ya? Udah ke belakang saya. Ya itu cari, waduh belum ada pot nih. Ternyata ketemu gitu. Terus dulu sebelum ada rice cooker juga, ini kayaknya keren deh punya rice cooker gitu ya. Ya udah gimana caranya nih bisa nih dibuat gitu. Iya. Jadi harus terus explore. Oke, luar biasa ya. Kalau dari hobi ya, nanti saya akan mikir hobi saya apa gitu ya, yang bisa menghasilkan cuan seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mbak Seri, misalnya ada yang customer yang pesan ke Mbak Sari gitu ya, aduh ini kayaknya nggak bisa deh, ini ribet deh misalnya gitu. Ada nggak produk yang kayaknya kesulitan gitu? Pernah. Apa tuh Mbak? Waktu itu ada customer minta, dia dapat hadiah tas waktu itu. Dia nggak suka warnanya. Padahal tasnya itu brand ya. Gitu. Akhirnya minta tolong, ini gimana caranya bisa dimotif leopard. Saya bilang ini sayang, karena kalau misalnya dimotif leopard harus prosesnya begini-begini. Nggak apa-apa wes katanya gitu. Ya udah mau gimana lagi ya permintaannya customer gitu kan ya. Tapi resiko nanti saya nggak nanggung loh ya Bu, saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa, pokoknya dibuat motif yang ini gitu. Akhirnya ya udah saya buatin. Walaupun sebenarnya hati nurani nggak terima gitu kan, eman gitu loh, maksudnya penempatannya bukan di ini gitu kan, tapi ya itu pengalaman aja sih artinya. Mbak, sejauh ini kan proses dari pemasaran produksinya Mbak Sari itu lebih kayak gimana sih? Ini kan alhamdulillah memang ada galerinya ya, jadi mungkin Sobat Mako yang pengen cari gitu kan, mau datang kemana langsung aja ke sini gitu. Tapi ada nggak sih kayak customer yang harus jauh-jauh dari mana terus pesan ke sini kayak gitu? Kemarin saya habis ngirim mukena ke Hong Kong. Wow, iya. Jadi pas waktu pameran di Surabaya, kan saya buat story itu biasa gitu kan. Ternyata beliau bilang, Mbak saya mau yang itu tapi kirim ke Hong Kong ya. Dia bilang, waduh saya bilang belum tahu nih ngirimnya gimana. Alhamdulillah dia udah punya link karena mungkin udah biasa sering kirim ke sana gitu. Dikasih tahu kontaknya, ya udah akhirnya bisa saya kirim mukenanya. Wow, jadi jangan khawatir nih Sobat Mako yang ada dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Kalau yang suka dan hobinya sama nih kayak Mbak Sari tentang leopard, bisa kok ya pesen. Buy online juga ada media sosialnya Mbak Sari? Ada. Memang dari awalnya saya mulainya dari Instagram ya. Dari Instagram, kemudian menambah ke Shopee, Tokopedia, Lazada juga ada. Berarti langsung searching apa nih? Tutul Lovers gitu ya? Iya. Nanti di situ langsung muncul deh, mau pilih, mau pesan yang apa, semua ada ya. Tadi juga bisa custom ya Mbak, kalau misalnya contoh saya mau nikah nih gitu kan ya, mau bikin souvenir mungkin yang ada leopard-leopardnya gitu. Saya dulu pernah dapat pesanan souvenir ya, itu tempat jarum pentul sekitar 1000 piece kalau nggak salah. Jarum pentul dari leopard ya tempatnya. Itu kirimnya ke Maluku apa Ternate kalau nggak salah, daerah timur-timur gitu ya. Itu ongkos kirimnya aja bisa sampai 600.000. Wow, luar biasa ya kalau sudah suka ongkirnya dengan sesuatu. 600.000 loh. Jadi jangan bayangkan nanti 100 pieces berapa ya, jangan bayangkan keuntungannya ya Sobat Mako, ya udah pasti banyak banget kalau seperti itu. Mbak, ini kan bisnis sudah jalan lumayan ya, cukup lama ya. 5 tahun. Dan kalau saya lihat ini kan bukan produk-produk yang banyak orang suka seperti itu. Apa sih hambatannya kalau usaha-usaha kayak gini tuh Mbak? Iya, otomatis tidak bisa semua orang suka. Pendekatannya memang beda gitu ya. Kalau dulu awal saya buat home decor itu memang rame tuh para pecinta motif leopard. Tapi ketika pameran itu kadang-kadang home decor nggak terlihat. Nggak dilirik. Lebih ke fashion. Akhirnya saya berpikir bahwasanya gimana nih caranya untuk punya produk fashion gitu. Jadi mulai banyak nih sekarang produksi untuk fashionnya. Mulai model, kemudian corak kain gitu. Itu udah mulai saya kumpulin lagi tuh. Jadi kain yang dulu awal-awal udah saya beli, yang belum sempat produksi, akhirnya saya bongkar lagi, saya cari model itu untuk diproduksi. Nah itulah kalau untungnya dari hobi ya, stok-stok lama bisa keluar. Benar ya Mbak ya. Itu terasa banget pada saat pandemi ya. Pandemi penjualan menurun gitu kan ya. Harusnya apa gitu. Saya gunakan waktu, saya cuma mikirnya gini,
pandemi ini pasti ada endingnya, Iya. ya kan? Nanti pada saatnya pasti akan pulih, harus ekonomi udah itu ya. Nah, saya pergunakan itu untuk produksi. Supaya pada saat nanti habis pandemi misalnya ada pameran atau apa, stok saya udah banyak, saya Betul. bilang. Saya nggak perlu kewalahan lagi gitu. Jadi stok yang masih ngendon belum diproduksi Iya. itu saya tetap walaupun pandemi ibaratnya sepi ya penjualan, tetap kayak gitu. Terus ada juga orang bilang pada saat penjualan menurun atau pandemi apa gitu, itu adalah saatnya kita belajar atau membuat hal yang baru. Iya. Ya kan? Akhirnya saya buat konten YouTube dong. Wow. Jadi betul. media YouTube itu saya gunakan sebagai soft selling. Nah, pada saat pandemi kan kadang-kadang orang tuh mau kemana, bosen ya kalau nggak nonton TV, nonton YouTube. Iya. Akhirnya saya buat konten YouTube, isinya itu misalnya memasak. Tapi alat masak yang saya gunakan itu motifnya leopard Wih, gitu. luar biasa. Jadi alhamdulillah ada beberapa customer yang ngechat mau beli, saya lihatnya di YouTube gitu. Oh, berarti udah membawa. Iya, 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 iya. Jadi Ada pandemi dampaknya gitu ya, ada hasilnya gitu. Jadi ini akhirnya pandemi itu bisa muncul kreativitas-kreativitas Iya, yang harus. baru ya, Ya, Mbak, kalau harus. seperti itu ya. Makanya kita harus bisa memandang sesuatu musibah itu sebagai apa gitu Iya. kan ya. Terus ya saya bilang cukup ada hikmahnya lah ya kemarin itu saya jadi lebih kreatif karena kan sekarang persaingan lumayan ya. Iya. Kalau dulu saya awal itu buat katalog produk foto cukup, foto alas putih, Iya. belakang background putih gitu udah top. Sekarang udah makin berkembang loh. Orang lebih suka nonton video. Iya. Ya kan, video lebih senang mereka gitu. Jadi ya kitanya harus berani itu ya, berani explore walaupun walaupun gaptek gitu ya. Iya, 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 luar biasa. Mbak, tapi ngomong-ngomong ya, kalau kita kan agak kurang paham ya kalau pasar seperti ini tuh kayak apa. Apakah juga hal-hal seperti itu ada kayak komunitasnya? Jadi kan kalau istilahnya kita jual di komunitas itu kan lebih enak ya daripada di pasar yang luas seperti itu. Apakah Total Lovers ini juga ada hal-hal yang kayak gitu? Sebenarnya ini termasuk target tahun saya ini untuk buat komunitas ya. Tapi ternyata ya buatnya susah-susah gampang. Karena apa? Lebih banyak pecinta ini dari luar kota Malang. Oh. Malah lebih banyak itu daerah Jakarta. Kota-kota besar lah Mungkin ya. lebih berani gitu Iya, kali lebih ya, berani Mbak. di kota Jakarta. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan mau apa itu kadang-kadang bingung gitu loh. Jadi ya udahlah masih menyapa customer aja dulu. Walaupun itu masuk target tuh tahun ini punya komunitas tuh. Soalnya kan citra pikir tuh kalau misalnya kita jual di komunitas itu kan lebih mudah nggak sih? Iya. Dengan hobi yang sama gitu kan. Pasti kan orang kan, wah aku belum punya ini nih, oh aku belum punya ini kan biasanya seperti itu. Mbak, ngomongin tentang masalah tadi, ternyata kan pasarnya lebih banyak di Jakarta dan lain sebagainya gitu kan. Kadang orang tuh kan kurang pede gitu ya, dalam artian kalau kita menggunakan hal-hal yang berbau macan gitu ya. Aduh, ntar garang lah, apalah seperti itu ya. Terus bisa nggak sih kayak produk-produk leopard ini ya kita combine gitu kan, supaya tetap eye catching, tetap bisa kita pakai, tapi nggak terlalu yang strong banget misalnya begitu. Ada. Makanya sekarang kan saya masih merambah juga ke dunia fashion. Itu ada kombinasi motif leopard sama tunik. Jadi outer bolak-balik, dalamnya saya kasih tunik, luarnya bisa motif leopard. Jadi multiguna. Ketika misalnya orang pengen kelihatan keren, ada motif leopardnya. Pakai yang leopard. Tapi kalau ada pengen nusantaranya, ada motif tuniknya gitu. Oh iya. Jadi jangan khawatir ya Sobat Bangku, misalnya yang suka sebenarnya dengan motif leopard tapi kayaknya mau pakainya tuh agak-agak takut gitu ya, ntar dibilang garang atau dan lain sebagainya. Ternyata leopard itu bisa dikomben seperti tadi Mbak Sari bilang, dikomben dengan lurik atau mungkin dengan tadi di belakang Citra lihat itu kan polos ya Mbak Sari ya, kan ada tuh yang di manekin itu kan ya, atasannya polos, bawahnya dia pakai leopard seperti itu. Iya, memang ini juga harus mengedukasi ya gitu. Kadang-kadang kan kenapa kadang-kadang orang lihat motif leopard itu langsung apa namanya trio macan gitu. Kalau nggak wow gitu. Wow gitu kan. Oh, kayak gitu-gitu makanya betul. Juga harus mengedukasi bahwasanya ketika motif leopard itu kalau mau dipakein jangan ditabrak-tabrak gitu loh. Kan banyak orang sekarang tabrak-tabrak gitu ya. Makanya lebih mengedukasi juga. Nah, salah satunya ini baju yang saya pakai nih. Ini saya buatkan sepatunya, buatkan tasnya, buatkan topinya. Jadi kalau misalnya memang mau pakai topi, ada topinya. Jangan pakai topi motif leopard tapi yang
nabrak motifnya gitu. Jadi iya. lebih mengedukasi kalau mau sekalian sama semua motifnya gitu. Jadi tipsnya harus seperti itu ya, Iya, biar supaya nggak aneh kalau misalnya orang lihat seperti itu. Saya lihat juga nih cocok banget bajunya, kemudian satu paket dengan sepatunya. Tadi ternyata ada tas dan juga Ada topi tasnya, gitu ada ya Mbak topinya, ya. iya. Wow, kalau kayak sepatu gitu prosesnya juga lama nggak sih Mbak? Lumayan. Jadi kan harus ada polanya juga, kemudian apa namanya, dia harus didiamkan dulu lemnya, kemudian jadi proses terakhir. Oh, baik ya. Mbak, mungkin sebelum nanti kita closing nih ya, masih ada nggak sih yang pengen gitu ya dipinginin sama Mbak Sari lagi nih yang berhubungan tentang tutul-tutul atau leopard ini? Berhubungannya ini apa? Dalam bisnisnya atau barangnya? Dalam usahanya. Dalam usahanya. Ini masuk dalam mimpi, mudah-mudahan ya, bantu doanya. Yang satu itu pengen buat kafe apa namanya, kucing. Tapi kucingnya kucing bengal. Oh, jadi yang leopard ya, semua. Betul. Satu. Kemudian Amin. yang kedua punya kayak guest house atau penginapan. Temanya ya ini animal print gini. Ada motif leopard, ada motif zebra, ada motif tiger, ada motif jerapah gitu. Itu mimpinya seperti itu. Karena tadi sempat Citra juga lihat kan ya, tidak hanya leopard, ternyata tadi di depan tuh juga ada motif-motif zebra belang-belang seperti itu ya. Oke. Itu baru juga, jadi ya termasuk dalam ekspansi ya. Jadi motif animal printnya di lain tuh dicoba. Gitu. Oke, jadi memang tidak hanya leopard, berarti nantinya arahnya ke sana gitu animal ya. print. Amin. Semoga segera terlaksana. Nanti kita akan main-main lagi barengan sama Mbak Sari ya. Kita tunggu ya, guest house dan juga kafe kucingnya gitu, yang leopard seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir nih Mbak Sari, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Maku semua gitu ya, mengenai membuka usaha gitu kan, kiat-kiatnya supaya tetap eksis gitu, apalagi dengan sesuatu hal yang berbeda. Oke, teman-teman, tipsnya kalau misalnya kita mau berusaha itu satu, mulailah dengan passion. Jadi kalau kita sudah dengan passion itu ya tidak ada rasa lelah, tidak akan menyalahkan situasi dan keadaan. Kemudian yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu salah satunya supaya kita itu terhimpit dari situasi yang dimana kita harus bergerak maju gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sari. Sama-sama. Atas waktunya, atas ilmu dan juga tipsnya ya. Ini buat kita jadi sama-sama belajar ya Sobat Maku ya. Kalau kita mencoba sesuatu hal yang beda, bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya ya. Benar. Dan diawali dari usaha, dari hobi itu ternyata bisa menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Oke, sukses terus buat Mbak Sari ya usahanya. Kita tunggu ide-ide kreatifnya lagi ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Nah, demikianlah Sobat Maku obrolan Citra ya, tema tentang turtle lovers atau yang berkaitan dengan leopard. Tapi sekali lagi nih Sobat Maku yang juga sama hobinya mungkin gitu ya, suka banget dengan turtle gitu atau leopard, boleh datang langsung ke galerinya Mbak Sari yang ada di Jalan Cibulan, betul ya? Cibulan Timur, jadi nomor 94. Langsung aja ke sini ya. Vivin Citra pamit ya. Kita ketemu di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.